Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Madei dari S1 Ekstensi Akuntansi Perbanas Jakarta, kelas karyawan. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai peran, fungsi, kualifikasi, dan prospek karir internal auditor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal. Dalam organisasi, peran auditor internal sangat dibutuhkan dan penting. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Ada beberapa peran auditor internal menurut para ahli. Menurut Mulyadi, auditor internal adalah yang bekerja dalam perusahaan, yang tugas pokoknya untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya oleh manajemen puncak yang telah dipenuhi. Menemukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi. Menurut Sawyers, auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol, serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Ada 7 fungsi auditor internal. Pertama, melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak. Kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisasi resiko. Ketiga, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis. Keempat, melakukan laporan validasi pada manajer. Kelima, membantu proses pengembalian keputusan. Keenam, melakukan analisis untuk masa yang akan datang. Ketujuh, membantu manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Ada 3 kualifikasi auditor internal. Pertama, kompeten. Auditor wajib mempunyai keahlian dalam bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang luas di bidang yang mereka audit demi menjamin kompetensinya. Kompetensi auditor dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mereka punya. Seorang auditor yang ideal yaitu mereka yang memiliki latar belakang di bidang audit. Sedangkan dalam hal pengalaman, biasanya auditor dinilai berdasarkan seberapa lamanya mereka memiliki karir di bidang auditor atau variasi perusahaan yang sudah mereka audit. Kedua, independensi. Independen dalam hal ini adalah terbebas dari berbagai pengaruh, baik itu dari manajemen yang memiliki tanggung jawab atas adanya penyusunan laporan, ataupun dari pengguna laporan terkait. Tujuannya sendiri yaitu agar auditor tersebut bisa terbebas dari berbagai pengaruh subjektif berbagai pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan dan hasil audit akan bisa dilakukan secara objektif. Ketiga, cermat dan teliti. Kecermatan merupakan suatu hal yang harus dilakukan auditor dalam melakukan tanggung jawabnya. Karena hasil audit mereka akan berpengaruh pada sikap yang akan menentukan hasil audit atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, auditor harus sadar bahwa keputusan hasil audit yang mereka ambil akan dipertanggungjawabkan. Termasuk jika mereka tidak menemukan adanya kesalahan sebenarnya dalam laporan audit yang mereka buat dan tidak mampu mengungkapkannya. Ada beberapa prospek karir auditor internal. Pertama, junior auditor. Biasanya seorang fresh graduate memulai karirnya pada posisi ini. Tugasnya turun langsung ke lapangan. Kedua, senior auditor. Tugasnya mengarahkan dan mengulas pekerjaan auditor junior. Ketiga, superintendent auditor. Tugasnya merencanakan, melakukan review, mengarahkan, memantau dan memastikan, membuat presentasi selama masa audit, mendiskusikan penyimpangan dan memberikan rekomendasi, serta menyimpan laporan audit tertulis. Keempat, Chief Auditor Eksekutif. Perannya meningkatkan kemampuan tim auditor internalnya untuk menyesuaikan lingkup auditnya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang menjelaskan materi yang saya bawakan. Sekali lagi, terima kasih.